Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran amma ba'd. Masyaallah, ya jazakallahu khairan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali untuk membaca atau melanjutkan pembacaan kitab Umdah Fil Aqidah Al-Islamiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Terakhir sampai kali berapa? Belum mulai. Pengenalan. Kita baru kebenaran ya. Iya. Ya, sekarang kita masuk di halaman 3 ya. Kita masuk di halaman 3 di kitab ini. Ini kitab Umdah Fil Aqidah Al-Islamiyah. Ya, di halaman 3 saya sebutkan Al-Muqaddimatu ya. Al-Muqaddimatu, Muqaddimah atau pendahuluan. Al-Muqaddimatu, Muqaddimah yaitu pendahuluan. Al-Muqaddimatu, pendahuluan yaitu Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh mengatakan innal hamdalillahi innal hamdalillah innal hamdalillah innal hamdalillah. Inna artinya sesungguhnya, inna artinya sesungguhnya, inna artinya sesungguhnya, alhamdulillah segala pujian, alhamdulillah segala pujian, inna sesungguhnya, alhamdulillah segala pujian, lillahi hanya untuk hanya untuk lillahi hanya untuk Allah. Lillahi hanya untuk Allah. Nahmaduhu kami memujinya. Nahmaduhu artinya kami memujinya. Kalau terlalu cepat bisa disampaikan ya. Kalau terlalu cepat bisa disampaikan. Kalau cepat apa enggak? Cukup. Cepat kan? Pas. Jangan cepat-cepat. Oh iya. Pemula semua. Iya benar. Ya. Jadi nahmaduhu kami memujinya. Nahmaduhu kami memujinya. Wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan kepada-Nya. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan kepada-Nya. Dan kami memohon pertolongan kepada-Nya. Wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunan kepada-Nya. Dan kami memohon ampunan kepada-Nya. Dan kami memohon ampunan kepada-Nya. Wa natubu, dan kami bertaubat. Wa natubu, dan kami bertaubat. Dan kami bertaubat. Wa natubu, dan kami bertaubat. Kami bertaubat ilaihi kepada-Nya. Ilaihi
Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada ilahi itu kepada wa na'udzu wa na'udzu wa na'udzu dan kami memohon perlindungan wa na'udzu dan kami memohon perlindungan dan kami memohon perlindungan dan kami memohon perlindungan billahi billahi kepada Allah billahi kepada Allah billahi kepada Allah min dari min itu dari min dari syururi itu keburukan syururi keburukan Syururi itu apa tuh? ya. Sama gitu. Itu macam mufradnya syarul Syaru. syarul Syaru. mufradnya syarul jamaknya syurur ini jamak taksir syarul itu mufrad ya syarul mufrad atau syurur jamak jamak taksir syururi itu keburukan keburukan nggak bisa ini menjamak keburukan syururi keburukan anfusina itu diri kami anfusina diri kami wa min dan dari itu dua kata ya wa itu kata sendiri min kata sendiri dan dari dua kata dan min artinya dari dan dari sayyiati ditasdid ya jadi ya itu ditasdid ya-nya ditasdid sayyiati itu keburukan Ustaz, bedanya sama Syururi tadi apa? itu sama Orang itu beda ya? Ini sama juga. ya itu juga kalau ini jamak muannas tadi kalau tadi jamak taksir kalau jamak muannas tadi sisi mana bersama Baru saja belajar tadi. ya Sama. iya benar nanti ada pembahasan di mufarad ada pembahasannya kan ada jamak taksir ada jamak muannas tadi ada jamak mudzakkar salim ini ada 3 macam jamak ya kan Iya, tapi muannas salim. sama ya kalau ini jamak muannas tadi tapi belum sampai ini ada pembahasannya jadi ini jamak muannas salim tapi kalau di sisi makna sama bisa syurur dengan sayyi'atiyah sama ya jadi kalau bisa sinonim Perempuan ya? Suruh kan jawab muannas. oh iya jadi kalau dari sisi apa namanya nau'nya ini muannas saling jadi kalau kata-kata ada bahasa itu nanti ada yang udah kan ada muannas kalau ini muannas bisa perempuan ya bisa perempuan Hati-hati. ya jadi sayyi'at itu adalah keburukan ya keburukan a'malina itu amalan kami a'malina dan dari keburukan amalan kami amalan kami kemudian man barang siapa man artinya barang siapa man barang
siapa? Yahdihillahu, 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 yahdihillahu artinya diberi petunjuk oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Jadi barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Ini majelis kan? Ya, Majelis, menteri majelis. ini bukan ini fi'il dan maf'ul. Yang itu fi'il, kemudian itu sebagai maf'ul. Jadi bukan majelis. Tapi ini fi'il dan maf'ul di sini. Kemudian Allah sebagai fa'il, Allah sebagai fa'il. Kita belum sampai seperti ini. Ini ada masalah. Jadi ini bukan majrur ya, bukan majrur, tapi ini susunan fi'il dan maf'ul di sini. Ya. Man yahdihillahu, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah. Barang siapa diberi petunjuk, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah. Falatnya maka tidak. Falat maka tidak. Maka tidak ada. Maka tidak ada. Falat maka tidak ada. Falat maka tidak ada. Falat maka tidak ada. Mudillah yang menyesatkan. Mudillah itu yang menyesatkan. Mudillah yang menyesatkan. Mudillah yang menyesatkan lahu kepadanya. Lahu kepadanya. Lahu kepadanya. Jadi man yahdihillahu, kalau mudillah artinya apa? Man yahdihillahu, kalau mudillah artinya apa? Barang siapa yang Allah, maka tidak ada yang menyesatkan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkan kepadanya. Selanjutnya, waman, ya, waman itu artinya dan barang siapa. Waman dan barang siapa. Waman itu berapa kata tadi? Dua kata. Wa artinya man, Siapa? barang siapa. Dua kata. Waman barang siapa. Dan barang siapa yudlil, yaknya di bawah ya, yaknya di bawah, kemudian domnya di sukun, yaknya di bawah, kemudian domnya di sukun ya, yudlil, lam yang pertama di asrot, lam yang kedua di sukun, yudlil ya, yudlil disesatkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah. Dan barang siapa yang Lam pertama itu kita juga. gimana? Ditulis. Ya kita sebagai kualitas di jadi itu nggak ada tasdidnya kan? Tidaknya di syukur. Ya disebutkan lam, yang terakhir di jadi ini nggak tahu nggak? Jadi kita ya kan ya, ya ini kan ya, kemudian di dot ya kan, disukun ya kan, kemudian bagaimana di asal, bagaimana di luar Sukun. jadi dimana tasdid ya kan? Yudlil, jadi yudlil ya itu di tengah, dot di sukun, dot letakkan di kasrah, dan nanti di sukun, yudlil.
Itu bahasa apa lagi? Itu bahasa afala itu afala itu jadi afala itu jadi afala ya afala afala yuk pilih afala yuk tapi karena ini doa ya dia afala yudil aslinya afala aslinya afala kan yudil afala itu afala yudil Yudil, tapi ketika dia nanti jazm ya, ketika dia jazm maka nanti sudah ada tidak kata berarti tapi nanti seperti ini lamnya jadi lam yang dikasrah dan lam yang disukun ketika nanti jazm. Kalau rafa seperti ini rafanya yudil. Kalau rafa seperti ini berarti kalau jazm nanti jadi yudil. Itu berarti terjadi pelepasan takdir karena ambil jazm kan? Iya, dijazmkan itu nanti pas dia itu dilepas. Ya. Karena ini asalnya kan yudil ini ya. Yudil ini asalnya yud ini ya. Iya atau tidak? Yud linu itu wazan apa? Yud linu. Iya tidak? Ada tahu ya apa itu? Jadi yud linu itu ikut wazan apa? Yud linu aslinya yud linu ya. Yud linu kalau jazm kan bisa sebenarnya tidak. Yud linu gitu kan. Aslinya itu yud linu, jadi yud linu kan aslinya apa? Yud linu, itu bahasa apa? Yud linu. Kemudian kalau dijazm, jadi yud linu dengan di ya, ini selanjutnya. Selanjutnya Waman dan barang siapa Yudlin kan bilang tadi disesatkan oleh Allah. Yudlin itu disesatkan oleh Allah. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah Fala artinya maka tidak ada. Fala artinya maka tidak ada. Fala maka tidak ada. Hadiah itu artinya yang memberi petunjuk. Ya, ini itu di fathah. Hadiah itu ya di fathah ya, di fathah. Fala hadiah. Maka tidak. Falanya maka tidak ada hadiah yang memberi petunjuk. Fala maka tidak ada hadiah yang memberi petunjuk. Hadiah yang memberi petunjuk. Lahu apa artinya tadi lahu? Kepada lahu kepada. Lahu itu dua kata ya kan? Lahu kepada bentuknya ya. Itu domir kata ganti. Syarat itu domir jar asli. Domir jar asli. Ya. Tidak artinya waman dia boleh fala hadiah apa artinya apa? Barang siapa yang dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang memberikan petunjuk. Kemudian wa asyhadu itu berapa kata? Dua kata. Dua itu dua kata. Dua satu kata asyhadu kata tersendiri. Ya, jadi dua kata. Dua asyhadu itu dua kata. Dua
Asyhadu artinya aku bersaksi. Ini isim mau fi'il. Itu isim. Isim. Ya, asyhadu itu fi'il mudhari. Fi'il madhinya syahida. Fi'il madhinya syahida, fi'il mudhari'nya yashhadu. Kalau itu dengan anak menjadi asyhadu. Jadi Tidak mesti Iya. ya. Berawal ya, tidak mesti. ya karena Ya. kalau itu berdua awalnya ya, kalau itu berdua. Tapi kalau itu dengan anak As. pertamanya hamzah. Kalau itu dengan nahnu pertamanya harusnya nun. Ya kan? Kalau itu dengan anta pertamanya ta. Jadi fi'il mudhari itu tidak mesti fi'il pertamanya ya. Fi'il mudhari tidak mesti fi'il pertamanya ya. Tergantung domainnya. Kalau itu domain dua, nanti fi'il pertamanya ya. Kalau itu domain dua. Tapi kalau itu domain an, maka hamzah. Kalau itu domain anta, taknya ta. Kalau itu domain nahnu, pertamanya nun. Ya, sudah sampai? Belum sampai. Tapi belum bingung kan? Kalian saya apa ya? Jil-jil. Kisi-kisi itu. Macet ayam pokoknya. Ya enggak kaget Pak. Tambah mumet. Saya dulu ketika pertama kali belajar motor itu pusing bisa pertama kali. Ini pas sudah pintar. Wih. Ya tapi namanya orang belajar kan sedikit lama-lama. Juga di sini. Lama-lama Di sini juga. pusing. Tapi saya di ada dua bukan di ada di ada itu program kaderisasi di sini sama saya masih ada sama. Tapi dari muda ya. Saya dulu dari kuliah dulu. Setelah kuliah baru ngomong. Dapat tahun. Jadi saya TK umum, SD umum, SMP umum, SMA umum, kuliah umum dulu saya. Jadi saya backgroundnya umum semuanya saya dulu itu. Nggak ada background agama nggak ada. Tapi ketika kuliah kan dulu di kampus itu ada kajian-kajian gitu kan ya, ada kajian-kajian. Jadi saya tertarik untuk ngaji di pas kuliah dulu alhamdulillah di fakultas kedokteran dulu itu ada kajian salah di sana kajian sunnah gitu. Jadi dokter. Ya, Jadi dokter. bukan di fakultas kedokteran saya. Oh, bukan di saya. fakultas kedokteran. Kuliah kan di fakultas kedokteran, tapi kebetulan yang ada kajian sunnah itu di Kedokteran. kedokteran. Gitu. Kalau saya pokoknya FKIP, fakultas keguruan ilmu pendidikan dulu. Alhamdulillah ini ketika guru teacher ini. Tapi dulu yang ada kajian sunnah dan itu di fakultas kedokteran saya pikirnya di sana. Sejak itu ya ada keinginan untuk apa namanya memperdalam ilmu agama, ada ingin untuk mondok gitu setelah selesai kuliah. Sebenarnya saya nggak ingin kuliah sampai selesai sebenarnya. Saya sebenarnya kurang minat sama kuliah umum itu dulu. Tapi karena perlu orang tua ya, saya orang tua nanti pertengahan kuliah kok putus itu kan kasihan kalau udah keluar biaya banyak gitu. Akhirnya saya selesai dulu kuliahnya, setelah itu baru saya masuk di sini. Jadi saya nggak punya background sekolah dini ya dulu sih. Setelah kuliah baru masuk sini. Berarti antum Jadi mondok saya- umur berapa? Ya, Mondok umur berapa? 18 ya. Oh, habis kuliah ya. mungkin 26. 23, 24 sebenarnya. Jadi nggak usah apa itu namanya merasa terlambat, nggak usah belajar itu nggak ada terlambatnya. Meskipun kita umurnya sudah 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun nggak usah. Nggak usah sebenarnya belajar itu nggak ada terlambat. Karena itu kebaikan kita sendiri ya kan. Insyaallah. Tapi kita nggak ada terlambatnya. Kalau kita paham dengan itu kita sendiri, nggak usah orang lain ya kan. Udah tanya kan? Udah tanya. Iya, Sekarang sekarang bilang pernah belajar kitab Mudarat pusing. Iya. Kira-kira obatnya apa itu? Oh iya gitu. Iya, jadi saya dulu pertama kali ya. Ini kan Semangat dulu. motivasi kita. Justru ini sudah tua semua ya, Pak. Jadi ya saya pertama kali masuk di kelas ya, di kelas udah dulu sih.
otomatis masuk di kelas itu pelajaran sorot terutama pelajaran iklan itu satu kata berubah di kata yang lain atau satu kata diganti dengan kata yang lain gitu. Kebetulan sebelum masuk di situ sudah pelajaran iklan mungkin di sini belum. Kedua pelajaran iklan itu di antara pelajaran saraf yang menurut saya paling rumit gitu. Karena satu huruf berubah ke yang lain, satu berubah dihapus dan sebagainya gitu. Jadi saya pertama pusing bagaimana nggak nyantol sama sekali dulu itu. Tapi sekali ya berusaha istilahnya tetap mengikuti terus, tetap ikuti aja terus nanti lama-lama masih seperti ini, masih seperti ini gitu. Berapa bulan itu Ustaz? Ya? Berapa bulan itu? Mau membandingkan dengannya. Kita Saya kan Jadi ilmu itu sedikit-sedikit belum nyantol gitu loh. kan harus pekan. Jadi ilmu itu nggak bisa. Makanya tanya sama yang pengalaman kan gitu. Ilmu itu bertahap sedikit, lama-lama bertambah gitu ya. Jadi ketika pertama kita belajar kok maksudnya apa nggak masuk sama sekali jalani aja terus, nanti lama-lama paham sendiri semua. Kalau ikut terus, tapi kalau belajar sekali, 2 kali, 3 kali nggak paham, mudah ya sudah itu alamat tidak berhasil belajar. Makanya ikut aja terus, hadir aja terus. Misalnya ya, satu pelajaran itu paham 5% nggak apa-apa, nggak masalah. 5% nggak masalah. Nanti kedepannya bisa jadi sama 10% lumayan, jadi kan gitu. Biasanya lagi paham 15%, alhamdulillah. Lama-lama semakin meningkat begitu, karena nggak mungkin langsung itu nggak mungkin. Mungkin saya penyesuaian itu mungkin sekitar 1 bulan mungkin sudah agak penyesuaian dulu sekitar itu. Setelah sebulan baru ya ada sedikit lumayan lah, maksudnya sudah ada sedikit bisa mengikuti begitu dari saya. Ya bersabar saja, ikuti saja terus, datang aja terus. Satu pertemuan dapat 5%, 10% ya maksudnya. Ikut aja terus, insyaallah nanti pertama kita nggak paham, di pertemuan selanjutnya diulangi lagi, seperti itu. Di pertemuan berikutnya lagi pembahasan itu muncul lagi, itu kita paham. Jadi nggak usah kecil hati. Itu bisa dipelajari. Nah, ini semua bisa dipelajari. Malam ngobrol. Ya, kita lanjutkan. Dan selesai satu paragraf ya. Sebenarnya tadi bersaksi wa ashhadu wa asyhadu, dan aku bersaksi ya. Dan aku bersaksi anna sesungguhnya atau an apa ya? Itu biasanya an. Ini huruf An itu huruf, bukan isim, bukan fi'il, itu huruf. An itu isim, huruf apa? Huruf ya, an ya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi an bahwa atau bahwasanya. asal huruf itu artinya kalau kan di dalam, dia itu artinya bahwa atau bahwasanya juga bisa bahwa. Bahwa dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilaha sesembahan yang benar, ilaha sesembahan yang benar. Ya, yang benar. Ilaha sesembahan yang benar. Sesuatu yang benar. Illallahu kecuali Allah. Kecuali Allahu Allah. Kecuali Allahu Allah. Wahdahu itu artinya semata. Wahdahu itu artinya semata. Ya. Itu 2 kata sebenarnya. 2 kata tapi dijadikan semata gitu. jadi satu Sebenarnya satu itu
wahdah satu kata, hu satu kata sendiri. Tapi dia kata satu kata aja, wahdahu semata, wahdahu semata, wahdahu semata. La tidak ada, la tidak ada, la tidak ada. Syarika, syarika itu sekutu, syarika sekutu, syarika sekutu. Lahu untuknya, lahu untuknya, lahu untuknya. Ya, ini apa artinya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu? Artinya yang benar kecuali Allah tidak ada sekutu. dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu kan? Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini sebenarnya wa asyhadu dan aku bersaksi, wa asyhadu dan aku bersaksi, wa asyhadu dan aku bersaksi. Wa asyhadu itu berapa kata tadi? Dua kata. Wa satu kata, asyhadu satu kata. Wa asyhadu dan aku bersaksi anna sesungguhnya, anna sesungguhnya, anna sesungguhnya Muhammadan Nabi Muhammad, Muhammadan Nabi Muhammad, Muhammadan Nabi Muhammad abduhu, abduhu hamdan, abduhu hamdan, abduhu hamdan. Hamba siapa? Allah. Hambanya Allah, hamba Allah. Wa rasuluhu, wa rasuluhu, wa rasuluhu dan rasuluhu, wa rasuluhu dan rasuluhu, wa rasuluhu dan rasuluhu. Rasul siapa? Rasul Allah, utusan Allah. Rasul Allah itu utusan, Rasul Allah itu utusan. Sallallahu, sallallahu, sallallahu itu berapa kata? Dua kata. Salah satu kata, Allah satu kata. Sallallahu, salawat Allah, salawat Allah. Menjadikan semoga salawat Allah, semoga salawat dari Allah, semoga salawat dari Allah. Ya, ya bisa dikatakan itu. Sallallahu, semoga salawat dari Allah, semoga salawat dari Allah alaihi, ya, alaihi tercurah atas beliau. Semoga salawat Allah tercurah atas beliau. Semoga salawat Allah tercurah atas beliau. Wa ana, ya, wa ana dan atas, wa ana dan atas. Wa ana itu berapa kata? Wa satu kata, ana satu kata. Wa ana dan atas, wa ana dan atas. Alihi, alihi itu artinya keluarga beliau. Ya. Bedanya Ali di sini keluarga sama Ali nama orang tuh punya Ali bin bedanya. Ali bin Abi Thalib. Ah. Kalau Ali bin Abi Thalib pakai ain. Oh, pakai Ali. Ali bin Abi Thalib ini Pakai Ali. Oh, kita kan Jawa artinya Ali. Iya. Ya kan? Kalau Ali keluarga tadi pakai hamzah. Kalau Ali bin Abi Thalib pakai ain juga. Kalau Ali keluarga tadi pakai hamzah. Ada? Ya, kemudian selanjutnya tadi wa ala dan atas. Alihi, alihi itu keluarganya. Keluarga siapa?
keluarga Nabi, keluarga Rasulullah SAW. Semoga salawat Allah tercurah atas beliau. Semoga salawat Allah tercurah atas beliau dan atas keluarga beliau, keluarganya. Wa ashabihi, ya, wa ashabihi dan para sahabat beliau. Wa ashabihi dan para sahabat beliau. Wa ashabihi dan para sahabat beliau. Wa man itu berapa kata? Kata pertama man satu kata. Wa itu wa man artinya dan orang. Wa man itu dan orang. Wa man itu dan orang. Wa man dan orang. Tabi'ahu itu yang mengikuti mereka. Tabi'ahu itu yang mengikuti mereka. Tabi'ahu artinya yang mengikuti mereka dan orang yang mengikuti mereka. Wa man tabi'ahu dan orang yang mengikuti mereka. Itu siapa? Mengikuti Nabi, mengikuti para keluarga Nabi, mengikuti para sahabat. Dan orang yang mengikuti mereka bi-ihsanin artinya bi-ihsanin dengan kebaikan. Bi-ihsan itu berapa kata? Dua kata. Bi satu kata, ihsan satu kata. Bi-ihsan itu dua kata, bi satu kata, ihsanin satu. Bi artinya dengan. Bi artinya dengan, ihsanin kebaikan. Bi artinya dengan, ihsanin kebaikan. Jadi bi ihsanin dengan kebaikan. Bi ihsanin dengan wasallama dan semoga keselamatan. Wasallama dan semoga keselamatan dari Allah. Dan semoga keselamatan dari Allah. Wasallama itu dan semoga keselamatan dari Allah. Wasallama dan semoga keselamatan dari Allah tercurah atas mereka dan semoga keselamatan dari Allah tercurah atas mereka. Wasallama dan semoga keselamatan dari Allah tercurah atas mereka, tercurah atas Nabi, tercurah atas keluarga Nabi, tercurah atas para sahabat Nabi. Tasliman, ya, tasliman artinya keselamatan yang sebenar-benar. Tasliman artinya keselamatan yang sebenar-benar. Keselamatan yang sebenar-benar. Ini kan soalnya doa. Iya. Doa kepada Nabi, kepada keluarganya, puas dan sahabatnya. Paman tadi yang dan orang yang berikutnya. Di ihsan berarti ini syarat. Nah, berarti kita ini dapat sholawat dengan syarat di ihsannya. Ini maksudnya gimana? Iya. Apa tidak pelaksanaan, tidak termasuk di ihsan? Ini kan kayaknya ada syarat mendapatkan sholawat. Iya, jadi yang didoakan supaya mendapatkan sholawat dari Allah, didoakan supaya mendapatkan keselamatan dari Allah, itu adalah orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti Nabi, mengikuti keluarga Nabi, mengikuti para sahabat Nabi, tapi mengikutinya dengan benar. Mengikuti dengan, karena ada orang yang mengaku mengikuti Nabi, tapi mengikutinya tidak dengan baik. Dia mengaku mengikuti Nabi, saya mengikuti Nabi, tapi amalannya tidak sesuai dengan amalan Nabi. Itu tidak ada. Orang mengaku mengikuti Nabi, ya, tapi kenyataannya amalannya tidak sesuai dengan tuntunan. Misalnya sekarang mengadakan, ya, amalan-amalan yang bid'ah, misalnya, kan, ya, amalan bid'ah, amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, padahal dia mengaku mengikuti Nabi, maka itu, ya, tidak akan mendapatkan salawat, karena mereka mengikuti tapi tidak mengikuti dengan ihsan. Contohnya misalnya sekarang
misalnya saja ya ziarah kubur misalnya, ziarah kubur tapi di kubur tersebut apa? Minta kepada penghuni kubur. Ada yang mengaku apa? Mengaku saya berziarah untuk cerah Nabi, saya berziarah mengikuti tuntunan Nabi, karena Nabi menuntunkan apa? Nabi menuntunkan ziarah. Tapi kenyataannya kan ziarahnya tidak sesuai tuntunan Nabi. Kan Nabi menuntunkan ziarah itu tujuannya untuk mengingat kampung akhirat. Itu dia. Ketika kita ziarah kubur apa tujuannya? Kita mengingat kampung akhirat, mengingat bahwa kita juga akan nanti ya, kita juga akan wafat, kita juga akan masuk ke alam kubur, kita juga akan nanti masuk ke alam akhirat untuk mengingat kampung akhirat. Dan tujuannya apa? Mendoakan orang yang kita ziarah tersebut, mendoakan orang yang kita ziarah itu tujuannya. Itu yang ditujukan Nabi. Tapi kenyataannya sebagian orang berziarah tapi justru meminta kepada. Maka meskipun dia itu mengaku mengikuti ajaran Nabi, mengaku mengikuti tuntunan Nabi, mengikuti sunnah Nabi, tapi mereka itu hakikatnya menyelisihi apa yang diajarkan Nabi. Mereka tidak mendapatkan doa ini, tidak mendapatkan doa sebagai salawat, tidak mendapatkan doa sebagai keselamatan dari Allah SWT. Jadi seharusnya kita mengikuti Nabi itu dengan ihsan. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi dengan ihsan kalau kita punya ilmu? Ya tidak. Itu tidak. Kita bisa mengikuti Nabi dengan baik, dengan ihsan. Misalnya kita punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu ya kita malah keliru, bukan ya? Kita kira itu sesuai dengan tuntunan Nabi, ternyata menyelisih tuntunan karena tidak punya ilmunya. Seandainya orang bukan itu sholawat itu kan mendoakan Nabi apa, orang Buddha itu sholatnya ditolak karena dia pelaku bid'ah yang tidak diihsan. Gimana? Apa sholatnya ditolak? Apa nyampe? Ya, jadi pelaku bid'ah terkadang mereka itu belum tahu hukumnya. Kadang pelaku bid'ah itu karena belum punya ilmunya. Kalau belum punya ilmunya, terus bukan dimakan dan apa. Ya, kalau orang itu melakukan perkara itu, maka masih karena tidak tahu hukum. Ilmunya dan hukumnya kita berharap saja meskipun mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah mereka, doa mereka kepada Rasulullah, doa mereka kepada para sahabat ya, kita berharap semoga Allah Terakhir kau ya. Harapan saya kita yang memegang sunnah itu sholawat mereka itu diterima Allah sampai Nabi Muhammad keluarganya orang-orang yang memiliki masa kita. Harapan saya ini karena kita diihsan insya Allah. Tapi ketika kita bersolat pada Nabi, makanya sahabatnya, apakah tidak? Jadi tidak sampai selawatnya tidak sampai ke keluar bid'ah. Karena gitu. Ya benar. Seperti itu. Jadi sholat kita tidak sama kepada mereka. Doa kita tidak sampai kepada mereka. Karena mereka mengikuti Nabi tapi tidak sah. Jadi doa kita itu tidak mencakup mereka. Doa kita cuma mencakup orang-orang yang mengikuti Nabi tapi dengan ihsan, dengan baik, dengan ilmu, gitu kan ya. Ada orang-orang yang mengikuti Nabi tapi hakikatnya menyelisih Nabi tidak sah, tidak masuk dalam doa kita. Gitu kan. Doa kita hanya beda orang-orang, doa kita hanya untuk orang-orang yang mengikuti. Ya, ini yang bisa kita pelajari.